Sobat Kompeten dimanapun Anda berada, konnichiwa, selamat datang pada video pembelajaran seri Bahasa Jepang Dasar. Topik yang akan dibahas pada kesempatan kali ini adalah mengenal dan membaca huruf hiragana. Dengan mempelajari video ini, Sobat Kompeten diharapkan mampu untuk mengenal huruf hiragana dan membaca huruf hiragana. Sobat Kompeten, tahukah Anda bahwa bahasa Jepang ditulis dengan 3 jenis huruf, yaitu hiragana, katakana, dan kanji. Walaupun terkadang kita bisa menemukan bahasa Jepang ditulis dalam huruf romaji atau alfabet. Biasanya, hal tersebut untuk orang asing yang tidak bisa membaca huruf Jepang. Nah, yang akan kita pelajari kali ini adalah huruf hiragana. Hiragana digunakan untuk membaca dan menulis kata-kata asli bahasa Jepang dan nama orang Jepang. Untuk memudahkan kita dalam menguasai huruf hiragana, kita akan dibantu dengan gambar. Ayo langsung kita simak videonya ya. Kita mulai dengan huruf vokal dengan bantuan gambar antena yang mengingatkan kita pada huruf A. Gambar antena mengingatkan kita pada huruf A. Berikutnya, gambar Hawaii mengingatkan kita pada huruf I. Gambar Hawaii mengingatkan kita pada huruf I. Lalu, gambar udang mengingatkan kita pada huruf U. Gambar udang mengingatkan kita pada huruf U. Berikutnya, ada gambar orang yang sedang makan dengan enak, atau kita sebut dengan gambar enak, mengingatkan kita pada huruf E. Gambar enak mengingatkan kita pada huruf E. Lalu, gambar obat mengingatkan kita pada huruf O. Gambar obat mengingatkan kita pada huruf O. Sekarang kita akan masuk ke huruf konsonan hiragana, dimulai dengan gambar orang yang sedang menunduk sambil memegang kaki, atau kita sebut dengan gambar kaki, mengingatkan kita pada huruf K. Gambar kaki mengingatkan kita pada huruf K. Berikutnya, gambar kilat mengingatkan kita pada huruf Ki. Gambar kilat mengingatkan kita pada huruf Ki. Berikutnya ada gambar orang berkumis. Sobat Kompeten, kita miringkan dulu gambarnya ya. Nah, gambar kumis mengingatkan kita pada huruf Ku. Gambar kumis mengingatkan kita pada huruf Ku. Berikutnya, gambar botol kecap. Gambar kecap mengingatkan kita pada huruf K. Gambar kecap mengingatkan kita pada huruf K. Gambar kodok mengingatkan kita pada huruf Ko. Gambar kodok mengingatkan kita pada huruf Ko. Berikutnya, gambar sapu yang mengingatkan kita pada huruf Sa. Gambar sapu mengingatkan kita pada huruf Sa. Berikutnya adalah gambar sisir yang mengingatkan kita pada huruf Shi. Gambar sisir mengingatkan kita pada huruf Shi. Lalu ada gambar tusuk konde Mbak Sri. Sobat Kompeten, orang Jepang tidak bisa melafalkan Sri seperti orang Indonesia. Jadi, kita sebut gambar ini dengan gambar Sri ya. Gambar Sri mengingatkan kita pada huruf Se. Gambar Sri mengingatkan kita pada huruf Se. Berikutnya adalah gambar zebra cross. Gambar zebra cross mengingatkan kita pada huruf C. Gambar zebra cross mengingatkan kita pada huruf C. Lalu ada gambar sotomi. Gambar sotomi mengingatkan kita pada huruf So. Gambar sotomi mengingatkan kita pada huruf So. Berikutnya adalah gambar dengan huruf T dan A. Jadi kita sebut gambar ini sebagai gambar ta yang mengingatkan kita pada huruf ta.
Gambar ta mengingatkan kita pada huruf ta. Berikutnya adalah gambar cinta yang mengingatkan kita pada huruf ci. Gambar cinta mengingatkan kita pada huruf ci. Berikutnya adalah gambar celurit. Gambar celurit mengingatkan kita pada huruf se. Gambar celurit mengingatkan kita pada huruf se. Berikutnya adalah gambar teko yang mengingatkan kita pada huruf T. Gambar teko mengingatkan kita pada huruf T. Berikutnya adalah gambar tomat yang mengingatkan kita pada huruf to. Gambar tomat mengingatkan kita pada huruf to. Harap diperhatikan ya sobat kompeten, barisan huruf ta bukan ta, ti, tu, te, to, melainkan ta, ci, se, te, to. Berikutnya adalah gambar orang yang sedang berdoa di depan tanda salib pada hari Natal. Kita sebut dengan gambar Natal. Gambar Natal mengingatkan kita pada huruf na. Gambar Natal mengingatkan kita pada huruf na. Berikutnya gambar pohon kelapa atau nyiur yang mengingatkan kita pada huruf ni. Gambar nyiur mengingatkan kita pada huruf ni. Berikutnya ada gambar dupa yang sedang dibakar oleh seorang ahli nujum. Di zaman sekarang ini kita menyebutnya dengan peramal. Gambar nujum mengingatkan kita pada huruf nu. Gambar nujum mengingatkan kita pada huruf nu. Berikutnya ada gambar net basket. Gambar net mengingatkan kita pada huruf ne. Gambar net mengingatkan kita pada huruf ne. Berikutnya ada gambar angka 0 yang kita sebut dengan gambar 0 dan mengingatkan kita pada huruf no. Gambar 0 mengingatkan kita pada huruf no. Berikutnya adalah gambar botol yang bawahnya pecah. Isinya jadi habis. Nah, gambar habis mengingatkan kita pada huruf H. Gambar habis mengingatkan kita pada huruf H. Berikutnya adalah gambar ikan hiu yang mengingatkan kita pada huruf Hi. Gambar hiu mengingatkan kita pada huruf Hi. Berikutnya adalah gambar gunung yang paling terkenal di Jepang, yaitu Gunung Fuji. Gambar Fuji mengingatkan kita pada huruf Fu. Gambar Fuji mengingatkan kita pada huruf Fu. Berikutnya adalah gambar orang yang sudah mencapai puncak gunung. Mencapai puncak gunung merupakan hal yang hebat dong ya. Nah, gambar hebat mengingatkan kita pada huruf He. Gambar hebat mengingatkan kita pada huruf He. Berikutnya adalah gambar dengan tulisan Horas. Gambar Horas mengingatkan kita pada huruf Ho. Gambar Horas mengingatkan kita pada huruf Ho. Harap diperhatikan ya sobat kompeten, barisan huruf H bukan ha, hi, hu, he, ho, melainkan ha, hi, fu, he, ho. Berikutnya adalah gambar orang yang sedang marah, mengingatkan kita pada huruf ma. Gambar marah mengingatkan kita pada huruf ma. Berikutnya adalah gambar umur 21 yang merupakan umur resmi dewasa di Jepang. Gambar resmi mengingatkan kita pada huruf mi. Gambar resmi mengingatkan kita pada huruf mi. Berikutnya adalah gambar orang yang sedang murung yang mengingatkan kita pada huruf mu. Gambar murung mengingatkan kita pada huruf mu. Berikutnya ada gambar orang yang sedang terpleset atau gambar meleset yang mengingatkan kita pada huruf me. Gambar meleset mengingatkan kita pada huruf me.
Berikutnya adalah gambar Monas yang mengingatkan kita pada huruf Mo. Gambar Monas mengingatkan kita pada huruf Mo. Sobat kompeten, berikutnya ada gambar gunting dan tali. Sobat kompeten, tentu yakin kan kalau gunting ini bisa memotong talinya? Nah, gambar yakin mengingatkan kita pada huruf Ya. Gambar yakin mengingatkan kita pada huruf Ya. Berikutnya ada gambar tanda tangan Yuni. Gambar Yuni mengingatkan kita pada huruf Yu. Gambar Yuni mengingatkan kita pada huruf Yu. Berikutnya ada gambar Yoyo yang mengingatkan kita pada huruf Yo. Gambar Yoyo mengingatkan kita pada huruf Yo. Berikutnya adalah gambar mahkota ratu. Gambar ratu mengingatkan kita pada huruf Ra. Gambar ratu mengingatkan kita pada huruf Ra. Berikutnya adalah gambar hutan rimba. Gambar rimba mengingatkan kita pada huruf Ri. Gambar rimba mengingatkan kita pada huruf Ri. Berikutnya adalah gambar 3 rumah yang mengingatkan kita pada huruf Ru. Gambar 3 rumah mengingatkan kita pada huruf Ru. Huruf Ru mirip dengan angka 3 kan sobat kompeten? Berikutnya adalah gambar orang yang sedang menginjak rem atau gambar rem yang mengingatkan kita pada huruf Re. Gambar rem mengingatkan kita pada huruf Re. Berikutnya adalah gambar robot yang mengingatkan kita pada huruf Ro. Gambar robot mengingatkan kita pada huruf Ro. Sobat kompeten, berikutnya adalah gambar wayang. Sobat kompeten tentu tahu dong kesenian Indonesia yang ini. Nah, gambar wayang mengingatkan kita pada huruf Wa. Gambar wayang mengingatkan kita pada huruf Wa. Berikutnya adalah gambar orang yang sedang membawa obor olimpiade. Gambar olimpiade mengingatkan kita pada huruf Wo, yang bisa juga dibaca menjadi O sebagai partikel. Gambar olimpiade mengingatkan kita pada huruf O. Terakhir adalah gambar ensiklopedi yang mengingatkan kita pada huruf N. Gambar ensiklopedi mengingatkan kita pada huruf N. Sobat kompeten, kita baru saja selesai mempelajari huruf-huruf hiragana. Selanjutnya, kita akan mempelajari huruf-huruf yang mirip di hiragana. Ada apa saja? Tolong diperhatikan ya. Ini huruf Ku. Dan yang ini huruf He. Ini huruf Ta. Dan yang ini huruf Na. Ini huruf H. Dan yang ini huruf Ho. Ini huruf Ru. Dan yang ini huruf Ro. Ini huruf Yo. Yang ini huruf Ma. Dan yang ini huruf Mo. Ini huruf Ki. Yang ini huruf Sa. Dan yang ini huruf Ci. Ini huruf Ri. Kalau yang ini huruf I. Yang ini huruf Ko. Dan yang ini huruf Ni. Ini huruf A. Yang ini huruf Me. Kalau yang ini huruf Nu. Dan kalau yang ini huruf Ne. Ini huruf A. Kalau yang ini huruf O.
Yang ini huruf wa. Dan yang ini huruf re. Yang ini huruf ne. Contohnya adalah lumba-lumba. Bahasa Jepangnya adalah iruka. Sekali lagi ya, lumba-lumba bahasa Jepangnya adalah iruka. Kemudian ungu. Bahasa Jepangnya adalah murasaki. Sekali lagi ya, ungu bahasa Jepangnya adalah murasaki. Selanjutnya, kita akan belajar tanda tenten yang disebut dakwong dan maru yang disebut juga handakwong. Tanda tenten dan maru digunakan untuk memperberat bunyi dalam hiragana. Sekarang, kita akan pelajari huruf-huruf konsonan dalam hiragana yang bisa diberikan tanda tenten terlebih dahulu. Ka, ki, ku, ke, ko. Diberikan tanda teng-teng, jadi ga, gi, gu, ge, go. Sa, shi, se, se, so. Diberikan tanda teng-teng, jadi za, ji, zu, ze, zo. Ta, chi, se, te, to. Diberikan teng-teng, jadi da, ji, ze, de, do. Sebagai catatan, ci yang diberikan teng-teng dan dibaca ji tidak terlalu banyak digunakan. Yang lebih banyak digunakan adalah ji yang menggunakan huruf shi yang diberikan teng-teng. Ha, hi, fu, he, ho. Diberi tanda teng-teng jadi ba, bi, bu, be, bo. Berikutnya adalah huruf konsonan yang bisa diberikan tanda maru. Ha, hi, fu, he, ho. Diberikan tanda maru jadi pa, pi, pu, pe, po. Contohnya yang pertama adalah nasi. Bahasa Jepangnya adalah gohang. Sekali lagi ya, nasi bahasa Jepangnya adalah gohang. Contoh berikutnya adalah mengkilap. Dalam bahasa Jepang adalah pika, pika. Sekali lagi ya, mengkilap bahasa Jepangnya adalah pika, pika. Selanjutnya, kita akan belajar suara gabungan atau yowong di hiragana. Yang dimaksud dengan suara gabungan adalah suara i dihubungkan dengan huruf ya, yu, yo, yang hurufnya ditulis lebih kecil. Kita mulai dari huruf ki, yang ditambah ya kecil bacanya jadi kya. Ditambah dengan yu kecil bacanya jadi q. Dan ditambah dengan yo kecil bacanya jadi kyo. Ketiganya juga kita bisa berikan tanda teng-teng, bacanya jadi ya, gyu, gyo. Kemudian ada huruf shi, yang ditambah ya kecil bacanya jadi sha. Ditambah yu kecil bacanya jadi shu. Dan ditambah yo kecil bacanya jadi sho. Ketiganya juga bisa ditambahkan tanda teng-teng jadi ja, ju, jo. Berikutnya adalah huruf ci, yang diberikan huruf ya kecil bacanya jadi ca. Diberikan huruf yu kecil bacanya jadi chu. Yang diberikan huruf yo kecil bacanya jadi cho. Berikutnya adalah huruf ni, yang diberikan huruf ya kecil bacanya jadi nya. Diberikan huruf yu kecil bacanya jadi nyu. Dan diberikan huruf yo kecil bacanya jadi nyo. Berikutnya adalah huruf hi,
Yang diberikan huruf ya kecil, bacanya jadi hya. Diberikan huruf yu kecil, bacanya jadi hyu. Dan diberikan huruf yo kecil, bacanya jadi hyo. Ketiganya bisa diberikan tanda teng-teng. Jadi bacanya bya, biu, bio. Dan bisa juga diberikan tanda maru. Bacanya jadi pya, piu, pio. Berikutnya adalah huruf mi. Diberikan huruf ya kecil, bacanya jadi mia. Diberikan huruf yu kecil, bacanya jadi miu. Dan diberikan huruf yo kecil, bacanya jadi mio. Dan yang terakhir ada huruf ri. Diberikan huruf ya kecil, jadi ria. Yang diberikan huruf yu kecil, bacanya jadi riu. Dan diberikan huruf yo kecil, bacanya jadi ryo. Contohnya, 100 dalam bahasa Jepang adalah hyaku. Sekali lagi ya, 100 bahasa Jepangnya adalah hyaku. Contoh lainnya adalah susu. Bahasa Jepangnya adalah gyunyu. Jadi sekali lagi ya, susu bahasa Jepangnya adalah gyunyu. Selanjutnya, kita akan belajar konsonan ganda atau sokwon di hiragana. Yang dimaksud dengan konsonan ganda adalah huruf se yang ditulis lebih kecil dan tidak disuarakan sebagai se, tetapi disuarakan seperti konsonan yang mengikutinya. Contohnya adalah majalah. Dalam bahasa Jepang adalah zashi yang ditulis dengan huruf za, se kecil, dan shi. Jadi majalah adalah zashi. Contoh lainnya adalah kedelai fermentasi atau natto yang ditulis dengan huruf na, se kecil, to, dan u. Jadi kedelai fermentasi bahasa Jepangnya adalah natto. Pengecualian, untuk penulisan konsonan ganda pada huruf N, kita juga menggunakan huruf N ya. Contohnya adalah perempuan. Bahasa Jepangnya adalah onna. Ditulis dengan huruf O, N, dan na. Jadi perempuan bahasa Jepangnya adalah onna. Selanjutnya, kita akan belajar vokal panjang atau choong di hiragana. Seperti yang kita ketahui, huruf vokal terdiri dari huruf A, I, U, E, dan O. Yang dimaksud dengan vokal panjang adalah huruf vokal yang dibaca dengan intonasi yang panjang dan ditulis dengan tambahan satu huruf vokal lagi. Kita mulai dari suara A. Huruf yang bersuara A ditambahkan dengan satu huruf A lagi. Contohnya adalah ibu. Dalam bahasa Jepang adalah okasang. Ditulis dengan huruf O, K, A, Sa, dan N. Jadi, ibu bahasa Jepangnya adalah okasang. Contoh lainnya adalah nenek. Dalam bahasa Jepang adalah obasang. Ditulis dengan huruf O, Ba, A, Sa, dan N. Jadi, bahasa Jepangnya nenek adalah obasang. Harap diperhatikan ya sobat kompeten, panjang pendek pelafalannya ini sangat penting. Karena apabila dilafalkan dengan pendek, artinya jadi bibi. Bahasa Jepangnya adalah obasang. Berikutnya adalah suara I. Huruf yang bersuara I ditambahkan dengan satu huruf I lagi. Contoh yang pertama adalah kakak laki-laki. Dalam bahasa Jepang adalah oni-sang. Ditulis dengan huruf O, Ni, I, Sa, dan N. Jadi bahasa Jepangnya kakak laki-laki adalah oni-sang.
Contoh lainnya adalah kakek. Dalam bahasa Jepang adalah oji-sang. Ditulis dengan huruf O, Ji, I, Sa, dan N. Kakek bahasa Jepangnya adalah oji-sang. Harap diperhatikan ya sobat kompeten, panjang pendek pelafalannya sangat penting. Karena apabila dilafalkan dengan pendek, artinya jadi om atau paman. Dalam bahasa Jepang adalah oji-sang. Berikutnya adalah suara U. Huruf yang bersuara U ditambahkan dengan satu huruf U lagi. Contoh yang pertama adalah udara. Bahasa Jepangnya adalah kuki. Ditulis dengan huruf ku, U, dan ki. Jadi udara bahasa Jepangnya adalah kuki. Contoh lainnya adalah kipas angin. Dalam bahasa Jepang adalah senpuki. Ditulis dengan huruf se, n, pu, u, dan ki. Jadi kipas angin bahasa Jepangnya adalah senpuki. Berikutnya adalah suara E. Huruf yang bersuara E ditambahkan dengan satu huruf I atau huruf E lagi. Contohnya adalah guru. Dalam bahasa Jepang adalah sensei. Ditulis dengan huruf C, N, C, dan I. Jadi guru bahasa Jepangnya adalah sensei. Contoh lainnya adalah kakak perempuan. Dalam bahasa Jepang adalah one-san. Ditulis dengan huruf O, ne, e, sa, dan n. Jadi kakak perempuan bahasa Jepangnya adalah one-san. Yang terakhir adalah suara O. Huruf yang bersuara O ditambahkan dengan satu huruf U atau huruf O lagi. Contoh yang pertama adalah ayah. Dalam bahasa Jepang adalah oto-sang. Ditulis dengan huruf O, to, u, sa, dan n. Jadi ayah bahasa Jepangnya adalah oto-sang. Contoh lainnya adalah besar. Dalam bahasa Jepang adalah oki. Ditulis dengan huruf O, ki, dan i. Jadi besar bahasa Jepangnya adalah oki. Nah, sobat kompeten, kita sudah sampai di akhir video. Kyou no jugyo wa kore de owarimasu. Semoga materi ini dapat membantu sobat kompeten dalam mengenal dan membaca huruf hiragana. Sobat kompeten juga dapat mempelajari materi ini melalui buku materi dan slide presentasi. Sekian video penjelasan mengenai mengenal dan membaca huruf hiragana. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Mite itadaite arigatou gozaimasu. Mata aimashou. Gambatte kudasai.